Dan pada malam hari ini kita melaksanakan di Masjid Al-Musabihin ini. Atas nama panitia, pertama-tama mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Nasir MC yang sudah berada di Masjid Al-Musabihin ini. Selanjutnya, agar acara berjalan dengan baik dan tertib, maka kami mencoba menyusun acara ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dalam hal ini kami bawakan sendiri, dan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan disampaikan oleh Ananda Misbahul Jannah, putri dari Ustaz Haji Abdurrahman Jamil. Kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh mewakili pengurus IKMT Bapak Haji Yosrija Ahmad, dan nanti ceramah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Nasir SC serta doa penutupnya sekalian nanti. Itulah susunan acara kita. Oleh karena itu kita masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan Ananda Misbahul Jannah, putri dari Ustaz Haji Abdurrahman Jamil. Kepada Ananda kami persilakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia taufik kepada kita serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Kemudian juga tak lupa mengucapkan selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita bermohon syafaat beliau di akhir akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu sekalian, kami atas nama pengurus KMT pertama sekali mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah pada malam ini. Kemudian kami sampaikan salam dari Ketua Umum melaksanakan program-program yang sudah disusun oleh IKMT. Terutama kami himbau untuk pelunasan iuran tahunan anggota IKMT. Kemudian yang kedua mengenai
partisipasi yang kami lihat masih banyak di antara kita yang belum melaksanakan partisipasinya atau keikutsertaannya dalam pembangunan pekuburan kita di Asam Kumbang. Kemudian kami himbau untuk kita semua bahwa pelaksanaan manasik haji akan kita mulai pada bulan depan, dan karena tahu ada bapak-bapak ibu yang berencana untuk menunaikan ibadah haji, kami mohon untuk mendaftarkan diri di IKMT. Kemudian kami himbau kepada bapak sekalian, marilah kita ikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam ini, bukan hanya sekedar acara rutin, tapi khusus pada malam ini mudah-mudahan kita dapat meresapi dan mengambil hikmah sebesar-besarnya untuk peningkatan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bapak-bapak sekalian, itu yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan. Amal. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan sebaliknya banyak pula orang yang beramal tetapi tidak berilmu. Begitu pula nikmat taat dan nikmat ikhlas. Banyak orang yang taat tetapi kurang keikhlasannya, dan sebaliknya banyak pula orang yang ikhlas, kurang pula ketaatannya. Begitu pula nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tak sempat beramal. Sebaliknya banyak pula orang yang sempat tapi tidak pula sehat. Demikian pula nikmat zahir dan nikmat batin. Bila kita hitung segala nikmat ini tidak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kepada kamu nikmat zahir dan nikmat batin yang tidak sanggup kita menghitungnya satu persatu. Demikian pula pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena kelahiran Nabi ke permukaan bumi ini adalah merupakan nikmat. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepada kalian, nikmat yang besar, yaitu apa? Kami utus seorang rasul yang tugasnya adalah untuk mengajarkan kalian, membersihkan hati kalian, kata Allah. Kalau tidak ada rasul, kalian akan terjerumus ke dalam kesesatan. Kalau tidak ada nabi, kita tidak tahu bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Cara beribadah pun kita tidak tahu. Datang Nabi Rasulullah mengajarkan kepada kita cara kita beribadah. Pada masa jahiliyah, orang-orang beribadah dalam keadaan telanjang. Mereka tawaf dalam keadaan bugil. Kenapa? Karena mereka beranggapan pakaian yang dipakai ini sudah kita pakai untuk kemana-mana, untuk berbuat maksiat, untuk keduniaan. Tidak wajar pakaian ini kita bawa tawaf, kata orang-orang jahiliyah. Lalu mereka tawaf tidak memakai pakaian apa-apa, karena pakaian yang telah kita bawa untuk keduniaan telah terkontaminasi dengan dosa, tidak boleh kita bawa menghadap Allah. Itu menurut pikiran orang-orang jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala meluruskan kembali dengan perintahnya
mengatakan, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambil perhiasanmu, bawa ke masjid, laksanakan ibadah itu dengan memakai pakaian. Pakaianlah perhiasan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah datangnya Rasul merupakan nikmat yang besar. Itu contoh ibadah, contoh pakaian. Kalau tidak ada Nabi, kita pun pakaian kita pun tidak akan punya standar. Pakaian siapa yang mau dicontoh? Pakaian ala barat kah? Pakaian tradisional kah? Atau pakaian syariat? Datangnya Nabi SAW menjelaskan pakaian standar menurut syariat seperti inilah, seperti yang kita pakai, seperti yang ibu-ibu pakai, itulah pakaian standar menurut syariat. Sebelum datang Rasul, mereka juga memakai pakaian menutup kepala, tapi terbuka dadanya. Dia tutup kepala memakai kerudung, tetapi dadanya terbuka, pusat terbuka, lalu menutup kemaluan sampai batas lutut. Lalu turunlah ayat mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, kata Allah, katakan kepada istrimu, anak-anakmu, kepada perempuan-perempuan beriman, turunkan kerudung itu. Turunkan, jangan hanya di kepala saja, tutup sampai dada. Nah, ini diajarkan oleh Allah melalui nabinya, melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, tentunya kita tidak tahu bagaimana cara berpakaian yang standar. Pada masa jahiliyah itu, maka dikatakan dia masa jahiliyah karena tidak ada standar kebenaran. Tidak ada standar kebenaran. Datang Islam, inilah merupakan standar kebenaran. Oleh karena itulah, makanya kedatangan Nabi merupakan nikmat yang besar bagi kita, karena bisa kita menjalani kehidupan ini. Ada contoh, sebagaimana yang dibacakan oleh Waliah kita tadi, ada ayat yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya, kata Allah, pada Rasul itu ada contoh yang baik. Ada 5 perbuatan Nabi, kata para ulama, yang perlu kita bahas dan perlu kita contoh. Ada 5 perbuatan Nabi, bisa dijadikan contoh, bisa hukumnya menjadi wajib, bisa sunat, bisa mubah, bisa haram. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang bisa menjadi mubah, harus kita mengikutnya. Kalau kita kerjakan tidak berpahala, kalau kita tinggalkan pun tidak berdosa. Apa itu? Yaitu perbuatan Nabi yang bersifat tabiat, bersifat kemanusiaan. Karena Nabi itu manusia biasa. Ada perbuatan Nabi yang bersifat kemanusiaan, seperti duduk, tidur, mengantuk. Itu sifat kemanusiaan, itu sifat Nabi. Dan juga sifat manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, ya Muhammad, kamu itu, saya ini adalah manusia seperti kamu juga. Jadi ada perbuatan Nabi itu perbuatan kemanusiaan. Kalau kita ikut boleh, tak kita ikut pun tidak mengapa. Itu adalah perbuatan kemanusiaan. Makan, minum, tidur, apalagi mendapatkan kesejahteraan hidup, ini adalah perbuatan kemanusiaan. Yang kedua, ada perbuatan khususiah Nabi. Perbuatan khususiah Nabi ini tak boleh kita ikut. Apa contohnya? Perbuatan khususiah Nabi kalau kita ikut
haram hukumnya, yaitu dia boleh menikahi perempuan tanpa wali. Wa imra'atun in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yankihaha. Ada perempuan datang, ya Muhammad, ya Rasulullah, nikahi saya. Ya, saya nikahi, kata Nabi. Sudah jadi istrinya itu. Jangan coba-coba ikut seperti ini. Benjol buka nanti. Ada perempuan datang, nikahi saya Pak. Ya, sekarang jadi istri saya. Itu kalau Nabi mengatakan itu sah, itu sudah jadi istrinya. Dia bisa menikah tanpa wali. Ini perbuatan khususiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perbuatan khususiyah Nabi, menikah lebih dari 4. Itu perbuatan khususiyah Nabi. Istri Nabi itu ada 9. Itu yang digaulinya. Dan ada 11. 2 yang tidak digaulinya, hanya diangkatnya saja. Jadi istri Nabi itu boleh lebih dari 4. Boleh lebih dari 4. Ini khususnya kan. Kalau kita mengikutnya tidak boleh, haram. Kenapa haram? Karena itu khusus perbuatan Nabi. Itu namanya perbuatan khususnya. Bagi laki-laki boleh, hanya boleh sebatas 4 saja. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti di akhirat miring badannya sebelah, jalannya miring sebelah. Terus akan di akhirat, di dunia pun nampak miring badannya sebelah. Apakah miring badannya sebelah? Di sana anak 7, di sini 8 anaknya. Pencarian tak jelas. Bukan saja badan miring, otak pun bisa miring buatnya. Jadi ini adalah perbuatan yang dibolehkan kepada umatnya bagi yang mampu. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Nikahilah perempuan itu 4, 3 atau 2. Kalau tidak sanggup berlaku adil, 1 saja. Dan juga dalam Quran dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu tidak akan, kata Allah, tidak akan sanggup berlaku adil kepada perempuan walaupun kamu sangat antusias untuk berlaku adil. Walaupun bisa berlaku adil secara materi, bisa sama-sama kesejahteraannya kita berlakukan secara adil, tetapi kasih sayang tidak bisa. Nabi sendiri ketika umurnya sudah menjelang wafat, dia dipapah untuk berjalan mendatangi istri tuanya. Dipapah oleh istrinya, berjalan untuk tidur di rumah istri tuanya. Apa kata dia? Ya Allah, inilah mampu saya untuk berlaku adil. Tapi apa kata istri tuanya? Ya Rasulullah, begitu susahnya engkau untuk berlaku adil kepada istri-istrimu. Maka istri tuanya mengatakan, bahagian saya untuk engkau menginap di rumah saya serahkan kepada Aisyah saja. Tak perlu lagi engkau menginap di rumah saya. Bahagian saya, jatah saya untuk bersamamu, itu saya serahkan saja kepada Aisyah. Jadi Rasulullah sendiri pun dia mengakui bahwa untuk berlaku adil itu memang cukup berat sekali. Nah, oleh sebab itulah maka ada perbuatan khususiyahnya yang tidak boleh kita ikut, dan apabila kita ikut khususiyah ini maka hukumnya haram. Banyak lagi. Nabi boleh menceraikan istri orang. Kalau ada orang mengatakan, ya Rasulullah, suami saya ini tidak bertanggung jawab, tidak sholat, tidak memberi nafkah, Nabi mengatakan, sudah berceraikan kau dengan suamimu. Boleh Nabi menceraikannya. Kenapa? Karena Nabi lebih tinggi dari hakim. Kalau ada istri melapor ke hakim, melapor ke mahkamah, kata hakim mengatakan,
sudah berhak untuk diceraikan, dijatuhkan talak oleh hakim. Sedangkan hakim saja bisa menceraikan istri seseorang, apalagi Nabi SAW lebih tinggi dari hakim. Ini khususnya Nabi SAW. Banyak lagi khususnya Nabi. Di antaranya mukjizat Nabi SAW yang tidak ada dan tidak boleh kita mengatasnamakan perbuatan yang luar biasa, kita katakan itu sebagai mukjizat. Tidak boleh. Banyak orang mengatakan, ini tinggal menunggu mukjizat saja lagi. Tidak ada mukjizat sekarang. Tidak ada mukjizat. Yang mukjizat hanya ada pada Nabi saja. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi pada kita, itu bukan mukjizat namanya. Itu namanya ma'unah, bantuan Allah. Allah memberikan bantuan sama kita, bukan mukjizat. Apalagi orang-orang Nasrani mengatakan mukjizat. Tidak ada mukjizat itu pada manusia biasa. Yang ada mukjizat hanya pada Nabi SAW. Ini adalah perbuatan khususiah Nabi. Yang ketiga, ada perbuatan yang sifatnya terjemahan daripada syariat, terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mengatakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Bagaimana cara sholat? Adakah dikatakan dalam Al-Quran, letakkanlah tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini? Tidak ada Al-Quran menjelaskan seperti itu. Tapi Nabi ada menjelaskan. Nabi meletakkan tangan di atas dada, Allahu Akbar. Ada juga Nabi menjelaskan ketika dia melaksanakan sholat, meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ada juga. Ini terjemahan daripada aqimus sholat. Ada juga Nabi meletakkan tangan di bawah pusat. Ada juga ketika Nabi melaksanakan sholat, melepaskan tangannya, lepas. Ini juga diambil oleh para ulama di dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Dalam mazhab Imam Ahmad, meletakkan tangan di atas dada. Ini semua terjemahan daripada aqimus sholat. Melaksanakan sholat subuh 2 rakaat tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Berarti perintah untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh itu terjemahan 2 rakaat adalah perbuatan Nabi. Banyak lagi perbuatan-perbuatan Nabi yang merupakan terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri. Seperti Nabi memotong tangan pencuri. Dipotong oleh Nabi tangan pencuri batas pergelangan. Sedangkan yang dikatakan tangan itu sampai di sini tangan, sampai ke bawah itu tangan. Sama dengan kita berwudu dan membasuh tangan dan sampai batas siku, sampai lewat siku. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kamu melaksanakan salat, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Sedangkan Quran juga mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Sampai mana batasnya? Kalau kita bandingkan dengan membasuh tangan ketika berwudu, batasnya di sini. Tetapi ketika perintah potong tangan bagi pencuri, sampai mana batasnya? Lihat perbuatan Nabi. Nabi memotong tangan pencuri batas pergelangan. Berarti perbuatan Nabi itu merupakan terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri, merupakan terjemahan dari syariat itu sendiri. Apalagi banyak, yaitu zakat. Quran hanya mengatakan wa atuz zakat, bayar zakat. Berapa banyak dikeluarkan zakat? Nabi mengatakan al-usyur 10%. Ada yang mengatakan rubu' usyur, yaitu 2,5% kalau zakat perniagaan. Zakat pertanian 10%. Kalau dia dicurahi
hujan secara alami 10%. Kalau airnya air irigasi dan mengeluarkan biaya untuk pengairan sawah itu hanya 5%. Dalam Quran tidak ada disebutkan persen-persen itu. Siapa yang menjelaskan itu? Perbuatan Nabi. Itulah yang perlu kita contoh. Terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri melalui sunnah itu menjadi syariat. Itu yang dijadikan contoh. Yang itu paling banyak sekali. Itulah yang dikatakan ada namanya sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, ada sunnah hamdiyah. Sunnah qauliyah perkataan Nabi. Ada perkataan Nabi. Ini merupakan sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah namanya, perbuatan Nabi. Bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi, itu sunnah fi'liyah. Tapi belum tentu semuanya menjadi syariat. Itu masih dalam koridor sunnah Nabi. Ada namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah itu dia mengakui walaupun dia tidak melakukannya. Suatu hari para sahabat duduk memakan biawak. Makan biawak. Biawak ini biawak Arab. Top namanya. Bukan biawak Indonesia. Biawak Indonesia hidup dua alam. Biawak Arab hidup satu alam. Jadi dululah para sahabat makan biawak. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mari kita sama-sama duduk makan. Kata Nabi, itu bukan makanan Nabi, bukan makanan para Nabi. Sahabat tidak dilarangnya, tapi dia tidak mau makan. Para sahabat makan, tapi dia tidak mau makan. Itu namanya sunnah taqririyah, pengakuan Nabi SAW. Itu juga jadi contoh. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang dibuat Nabi itulah yang dikatakan sunnah. Yang tadi buat Nabi kalau kita buat berarti bid'ah. Nah, ini salah paham. Sunnah taqririyah ini Nabi tak buat, orang lain buat. Jadi kalau sunnah itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, itulah terjemahannya salah. Bukan itu yang dimaksud sunnah. Sunnah itu yang dimaksud adalah perkataan, perbuatan, pengakuan. Ada satu lagi, hamiyah, yaitu cita-cita Nabi. Ini sunnah hamiyah ini yang banyak dilupakan orang. Apa itu cita-cita Nabi? Banyak cita-cita Nabi. Dia cita-citanya, kalau dia pada masa hidupnya dia mengatakan, kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa Asyura itu dimulai pada tanggal 9 Muharram, supaya saya tidak sama puasa saya dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasa setiap tanggal 10 Muharram, mensyukuri atas kemenangan Nabi Musa, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa mulai tanggal 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi sebelum tahun depan beliau wafat. Itu cita-cita Nabi. Contohnya lagi apa? Cita-cita Nabi untuk membangun universitas, membangun pesantren. Ada Nabi buat pesantren? Tidak ada. Tapi cita-cita dia, cikal bakalnya, dia mendidik mahasiswanya di Raudhah. Di Madinah, antara mimbar dan makam Rasul, antara mimbar dan rumah Rasul. Itulah namanya Raudhah. Disitulah para sahabat menuntut ilmu. Dari situlah cikal bakalnya pesantren. Dari situlah cikal bakalnya universitas. Dari situlah cikal bakalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini cita-citanya. Kenapa kita sibuk membahas bid'ah tak pernah dibuat Nabi? Inilah cita-cita. Hadis hamiyah namanya. Hadis yang merupakan cita-cita Nabi SAW. Termasuk membangun masjid yang begitu cantik ini cita-cita Nabi. Padahal masjid Nabi tidak seperti masjid sekarang. Tengoklah masjid Nabawi yang begitu luas. Itu cita-cita Nabi juga.
membuat negara, membangun negara, itu cita-cita Nabi. Itu termasuk sunnah hamiyah namanya. Jadi kalau mengatakan menerjemahkan sunnah itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, sangat picik sekali, sempit sekali. Sunnah itu bukan yang dicontohkan oleh Nabi saja, yang dikatakan Nabi, yang dibuat Nabi, yang diakui Nabi, yang dicita-citakan oleh Nabi. Itu sunnah. Jadi kalau ini kita pahami betul-betul, kita tidak akan ada saling menyalahkan orang. Tidak akan ada mengklaim saya yang menyebut sunnah, yang lain tidak sunnah, yang lain bid'ah, masuk neraka. Inilah yang berkembang. Akhirnya satu sama lain saling curiga, antara satu sama lain tidak mau menjawab salam. Jumpa dia kena ahli bid'ah, terus saja jawab salam. Bukan tidak ada di negeri ini, banyak sekali aliran seperti itu. Mengucapkan salam, dia tidak mau menjawab salam kita. Kenapa? Karena dianggap kita itu ahli bid'ah. Orang yang ahli bid'ah tidak perlu dijawab salam. Padahal dia sendiri yang picik menerjemahkan sunnah itu. Sebenarnya dia menerjemahkan sunnah hanya sebatas yang dicontohkan oleh Nabi. Itu sunnah, salah. Yang dikatakan Nabi, yang dibuat Nabi, yang dicita-citakan Nabi, yang diakui oleh Nabi. Kenapa itu tidak dikatakan sunnah? Jadi itulah namanya diri perbuatan Nabi yang menerjemahkan Al-Quran itu sendiri, merupakan syariat bagi kita. Jadi pertama, perbuatan Nabi itu yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua, khususiat, keistimewaan. Yang ketiga, yang bersifat tasyri'iyah, yaitu menerjemahkan daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Yang keempat, keluar dari tabiat Nabi dan belum ada pengakuan syariat. Nah, ini berbeda pendapat ulama, boleh diikut atau tidak. Seperti contoh Nabi mencukur kepalanya, mencukur rambutnya di Hudaybiyah, botak, bukan karena tahallul, bukan karena tahallul. Kalau tahallul ada muhallaqina ru'usakum wa muqassirin, kan ada itu. Mereka mencukur rambutnya, ada yang menggunting rambutnya. Jadi itu merupakan terjemahan dari Al-Quran. Dia mencukur rambutnya saja, bukan karena tahallul. Ini apakah ini syariat? Apakah ini tabiat? Keluar dari tabiat. Keluar dari tabiat kita. Kita menjaga rambut, senang merambut merupakan mahkota kepala kita. Tapi kalau kita cukur rambut kita, ini keluar dari tabiat. Syariat itu tak menjelaskan. Nah, para ulama bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan boleh diikut. Tapi apakah itu ibadah? Belum tentu. Karena belum ada penjelasan. Ada yang mengatakan tak boleh diikut. Ada yang mengatakan mubah. Terserah. Mau diikut atau tidak, terserah. Itu namanya keluar dari tabiat. Belum ada syariat yang mengakui. Nah, kemudian yang terakhir, perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang bersifat bersifat kebiasaan, bisa jadi ibadah. Kebiasaan tapi bisa juga jadi ibadah. Seperti apa? Berpakaian, berjanggut, apalagi memakai cincin. Bisa kebiasaan, bisa jadi ibadah. Kalau kita pakai cincin itu dengan niat mengikut Nabi, jadi ibadah. Kalau kita berjanggut, pelihara janggut kita dengan tujuan mengikut Nabi, ya jadi ibadah. Kalau dia jaga janggutnya karena hobinya, karena dia senang memelihara janggut, ya biasa saja, tidak jadi ibadah. Itu tergantung kepada niat kita. Nabi pakai cincin, cincinnya dari perak, tidak boleh cincin emas. Ada seorang laki-laki pada masa Rasul pakai cincin emas, kata Nabi cabut, buang. Kita buang, Rasulullah pun pergi. Apa kata kawan-kawannya? Ambil. Rasulullah dah pergi. Katanya, saya tidak akan mau mengambil cincin yang sudah dibuang oleh Nabi. Dibuangnya terus cincinnya.
cincin emas. Nah, coba kita lihat sekarang, banyak laki-laki pakai emas, pakai cincin emas. Itu bukan pakaian laki-laki, tapi itu pakaian perempuan. Nah, banyak contoh-contoh perbuatan-perbuatan Nabi yang bisa jadi ibadah, bisa tak jadi ibadah. Ini 5 perbuatan inilah yang perlu kita gali, kita lihat dalam Al-Quran, kita lihat dalam Sunnah. Ialah sebagai contoh. Kenapa dia sebagai contoh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Nabi itu tak tanggung-tanggung. Dia menyanjung Nabi itu habis-habisan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kan hebat. Sesungguhnya engkau yang Muhammad, pakai kata penguat, kata taukid. Sesungguhnya engkau yang Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Betul-betul mempunyai akhlak yang mulia. Disanjungnya betul Nabi. Setiap menyebut Nabi pakai kalimat taukid. Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau yang Muhammad betul-betul Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita tidak mau mengikut Nabi? Karena dia orang yang betul-betul telah ditempah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditempah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikutan kita. Ada seorang imam mazhab, yaitu Ahmad bin Hanbal. Ini betul-betul terkenal sebagai ahli sunnah. Dia tidak mau makan semangka, tak mau dia makan semangka, karena dia tidak tahu caranya, bagaimana cara makan semangka. Tak mau dia makan semangka. Akhirnya dia cari, jumpa hadisnya. Rupanya Nabi makan semangka bersama dengan kurma, barulah dia mau makan semangka. Selama hari dia tak mau makan semangka karena dia tidak tahu caranya, bagaimana Nabi makan semangka. Setelah dia ketahui rupanya Nabi makan semangka, dia mencampurnya dengan kurma. Dia makan semangka, dia makan kurma, barulah dia mau makan semangka. Sampai begitu ketaatan seorang imam, seorang muslim yang betul-betul ingin mengikut Nabi. Nah, inilah yang perlu kita gali di dalam peringatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Dalam lintas sejarah, perayaan Maulid Nabi ini bermacam-macam tujuan orang. Pada masa dinasti Fatimiyah, Maulid itu digunakan untuk popularitas, supaya dia dikenal di golongan Syiah. Itu dilakukan pada dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian oleh golongan Sunni dilakukan Maulid ini gunanya untuk dakwah dan sosial. Sehingga seorang raja yang bernama Al-Muzaffar, seorang raja dari Irbil, salah satu provinsi di Baghdad, dia merayakan Maulid ini luar biasa, besar-besaran mengadakan Maulid, memotong lembu sampai 3.000 ekor, memotong ayam 10.000 ekor, manis-manisan, kue-kue, menjamu orang begitu banyak. Jadi Maulid pada masa itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan dakwah dan sosial. Tapi di zaman sekarang bisa juga Maulid digunakan untuk kepentingan dan dakwah dan sosial sekaligus untuk politik. Bisa. Apalagi zaman sekarang ini, ya, dekat-dekat Pilgub ini, bisa saja kita gunakan untuk kepentingan dakwah sekaligus kepentingan sosial, sekaligus untuk kepentingan politik. Nah, jadi peringatan Maulid ini merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Nabi sendiri ketika dia ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin?" Nabi menjawab, "Karena saya lahir pada hari Senin." Jadi Nabi itu dia melaksanakan puasa Senin karena teringat dia lahir pada hari Senin. Maka setiap hari Senin dia puasa. Jadi apakah kita misalnya kalau lahir kita hari Rabu,
setiap hari Rabu kita puasa? Tidak, tetap kita puasa hari Senin juga. Karena kita lebih wajib kita mencintai Nabi daripada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Belum beriman seseorang kamu kata Nabi, sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Maka jangan kita pula puasa kalau kita lahir hari Jumat, puasa setiap Jumat. Kenapa buat puasa? Aku lahir hari Jumat, maka puasa aku hari Jumat. Tidak. Kita tetap puasa pada hari Senin juga, karena kita mencintai diri Nabi daripada diri kita sendiri. Karena Nabi menyuruh untuk mencintai dirinya daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak ada Nabi, kita tidak akan punya pedoman hidup, kita tidak akan punya standar kebenaran. Datang Nabi, inilah merupakan standar kebenaran. Nabi SAW juga mengakikahkan dirinya karena kesyukuran atas kelahirannya. Kapan dia mengakikahkan dirinya? Ketika umur 40 tahun. Umur 40 tahun dia akikahkan dirinya sebagai kesyukuran atas kelahirannya. Pada masa umur 7 hari dia sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi pada masa itu belum datang syariat, belum diangkat jadi rasul. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib belum jadi syariat. Setelah dia diangkat jadi rasul, dia potong akikah ketika itu dia umur 40 tahun. Nah, berdasarkan inilah boleh kita melaksanakan akikah walaupun umur kita sudah 40 tahun, walaupun umur kita sudah 50 tahun. Cuman upacaranya tidaklah seperti anak yang umur 7 hari. Kalau anak umur 7 hari kan dicukur rambutnya, diayun, dimerhabankan. Kalau sudah umur 40 tahun kan pula dicukur rambutnya, diayun, dimerhabankan. Tentu tidak sama pelaksanaannya. Tapi prinsipnya akikah itu tidak terbatas pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kenapa? Nabi mencontohkan dirinya sendiri, diakikahkan umur 40 tahun. Di mana rujukannya ini? Baca kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang Syekhul Hadis, sebagai ahli hadis. Syekhul Hadis, dia betul-betul ahli hadis. Dia pernah bermimpi dengan Rasul. Rasul memanggil dia, ya Syekhul Hadis, wahai guru hadis, ahli hadis. Sekarang banyak pula yang memfatwakan tidak boleh berakikah kalau sudah lebih umurnya 7 hari, 14 hari, 21 hari. Sedangkan ahli hadis saja tidak mengamalkan seperti itu. Dia memfatwakan boleh berakikah lebih daripada umur 21 hari, walaupun umur 80 tahun. Ahli hadis saja masih berpedoman, masih berfatwa kepada fatwa yang sesuai dengan keadaan kita. Mungkin kita tidak mampu untuk mengakikahkan anak kita ketika kondisi ekonomi kita belum mengizinkan. Tapi setelah kita berhasil, baru kita mampu mengakikahkan anak, walaupun umurnya sudah lebih daripada umur 21 hari. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi juga. Nabi mengatakan, nafsul mu'min marhunatun bi'aqiqatihi. Seorang mukmin tergadai nyawanya dengan sebab akikah. Jadi nyawa kita ini tergadai. Macam mana maksudnya tergadai? Maksudnya tergadai itu ialah apabila kita dilahirkan oleh ibu kita, itu ada pahala melahirkan, ada bonus melahirkan. Dan bonus itu tak dapat kalau belum dibayar administrasi. Administrasinya apa? Akikah. Nah, berdasarkan ini, walaupun sudah mati dia, sudah mati, dipotongkan akikahnya, karena dulu orang tuanya belum mengakikahkan. Ada hadisnya. Datang-datang orang tanggung-tanggung, bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Kata
tak boleh akikah kalau sudah lewat umur 21 hari. Sehingga apa yang dibuat itu katanya sia-sia saja. Nah, jadi baca hadis itu, baca kitab-kitab itu. Kalau tidak jumpa, jangan dibilang tidak ada. Katakan saja, saya belum jumpa hadisnya. Karena kita belum lagi tingkatan ahli hadis, baru ahli hadas. Nah, kalau setingkat ahli hadas, jangan banyak-banyak berfatwa. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi, dalam kelahiran Nabi itu, pertama tadi disyukuri. Bukti kesyukuran itu macam-macam. Itu dengan mengakikahkan. Kemudian juga bukti kesyukuran kita atas kelahiran Nabi ini, yaitu apa? Merayakan kelahiran Nabi SAW. Ini adalah bukti kesyukuran. Karena hidup di dunia ini hanya dua saja modalnya, bersyukur dan bersabar. Tidak lebih dari syukur dan sabar, itu saja. Makanya ketika lahir Nabi kita rayakan, ketika meninggal Nabi tidak kita rayakan. Kenapa? Lahir Nabi nikmat, wafat Nabi musibah. Maka tidak ada perayaan hari wafat Nabi, yang ada hari kelahiran Nabi. Karena hidupnya yang dua saja, syukur dan sabar. Syukur separuh agama, sabar separuh agama. Kalau kita kaya bersyukur, susah bersabar, sehat bersyukur, miskin bersabar. Sedang banyak harta bersyukur, tumpul misalnya bersabar. Tidak lebih dari dua misalnya. Itulah kehidupan. Nah, jadi syukur sabar. Datang Nabi kita bersyukur. Kalau tak datang Nabi, kita tidak akan punya pedoman. Nah, ini ada cerita menarik ini, karena mengamalkan syukur dan sabar ini. Di Jazirah Arab sana ada seorang perempuan cantik sekali. Pendeknya di kampung itu dialah bintang. Kalau dia tampil, yang lain itu jelek semua. Karena dia paling cantik di kampung itu, di Jazirah Arab. Banyak orang-orang laki-laki yang tampan meminangnya, dia tidak mau menerima. Laki-laki kaya, tampan, ganteng, meminangnya, tak mau, ditolaknya. Nah, jadi suatu hari datanglah laki-laki yang tidak bertampang, jelek, sudah hitam, gosong pula lagi. Diterimanya, lalu jadi cakapan orang lah. Apa kata orang? Tak sepadan, tidak cocok, tidak sekufu. Istrinya cantik, suaminya jelek. Jadi cakapan orang di mana-mana. Istrinya cantik, suaminya jelek. Seperti dibelah dua, tapi dibelah dengan gampang. Begitulah cerita orang kemana-mana. Lalu dia ditanya, ada orang yang berani menanya, kawan akrabnya curhat dia sama perempuan itu. Dia tanya, kenapa kau menerima suami kau seperti ini? Banyak laki-laki yang tampan meminang kau, tapi kau tolak. Kenapa? Saya ini katanya mengamalkan kaji. Karena hidup ini dua saja, bersyukur dan bersabar. Jadi ketika saya melihat suami saya bersabar. Suami saya melihat saya bersyukur. Jadi sempurna rumah tangga saya. Jadi apabila kami bersetengokan katanya, satu memandang dengan kacamata syukur, satu memandang dengan kacamata sabar. Jadi bapak-bapak nanti pulang saling bersetengokan. Mungkin bapak-bapak memandang ibu-ibu dengan pandangan syukur, atau sebaliknya bapak-bapak memandang ibu-ibu dengan pandangan sabar saja. Atau sebaliknya juga ibu-ibu memandang bapak-bapak dengan pandangan syukur, atau juga dengan pandangan sabar. Tidak lebih dari itu, dua macam lah kehidupan. Syukur sabar.
syukur sabar. Kan begitu. Nah, jadi asal tengok istri, tengok bersabar aku nengok kau. Datang kata istri, aku bersyukur nengok bapak, karena bapak masih tampan. Jadi kan sempurna kehidupan itu. Sempurna kehidupan dalam rumah tangga. Betul-betul perempuan ini pintar. Kalau tidak begitu, karena kami hanya bersyukur saja. Dalam rumah tangga ini bersyukur saja kami katanya. Ketika nanti kita diuji, kami tidak bisa sabar karena kami tidak terlatih. Kami sudah terlatih sabar. Setiap hari saya melihat suami saya sabar aja terus. Jadi saya terlatih saya. Jadi nampaknya ini bisa juga ini diamalkan kaji ini. Bagus ini. Karena hidup ini tidak lebih dari bersyukur dan sabar. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, sabar itu menjadi kata kunci masuk surga. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kamu kata Allah karena kamu sabar. Karena kesabaran kamu. Selamat. Allah tidak mengatakan Assalamualaikum bima shallaitum. Selamatlah kamu karena kamu telah sholat. Bukan. Assalamualaikum bima hajjtum. Selamatlah kamu karena kamu sudah haji. Bukan. Selamatlah kamu karena kamu telah berilmu, telah beramal. Bukan. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kamu karena kamu telah sabar. Karena kita sering menerjemahkan sabar itu ketika dapat musibah saja. Padahal sabar itu juga mendapat nikmat, harus sabar juga. Kalau tak sabar kita menggunakan nikmat, itulah namanya orang bisa lupa daratan. Duit banyak, apalagi mau dikemanakan bisa, mau selingkuh bisa, apalagi kalau duit sudah banyak, jabatan masih disegani orang, tanda tangan masih berlaku. Coba kalau tak bersabar kita dengan nikmat itu, kita akan bisa lupa daratan. Godaan banyak, apalagi kalau kita sudah punya uang, banyak saja yang mau. Ini kalau kita sabar, kita akan menggunakan uang itu pada tempatnya. Dan juga kita bersyukur. Bersyukur itu adalah menggunakan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau kita pakai saja, belum tentu bersyukur. Harus pada tempatnya. Dikasih orang lah, saya ini salah, ini saya pakai. Nah, itu namanya bersyukur. Kenapa? Karena saya gunakan pada tempatnya. Saya bawa sholat, saya bawa ceramah, karena saya bersyukur. Tapi kalau saya gunakan, saya pakai juga, tapi untuk lap mobil. Nah, saya lapkan mobil, lap sepatu. Apa kata ibu itu? Ustaz, untuk apa itu? Sal itu. Inilah sal yang ibu kasih itu saya gunakan untuk lap mobil, lap lantai. Nah, berarti kita menggunakan nikmat, tapi tidak pada tempatnya. Jadi bersyukur itu menggunakan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini pada tempatnya lagi. Kita rayakan maulid sesuai pada tempatnya. Rasa kesyukuran kita kepada Allah, kita rayakan peringatan maulid Nabi. Saya ada punya sahabat, punya kawan di Qatar sana. Di Qatar, dia sudah lama di Qatar, lebih kurang 15 tahun. Anak-anaknya ketika libur tidak ada kegiatan apa-apa. Sementara orang Nasrani punya kegiatan. Anak-anaknya ada merayakan hari Natal, hari Id, banyaklah peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Di Qatar tidak ada peringatan Maulid, tidak ada peringatan Halal bil Halal, tidak ada Isra dan Mi'raj. Anak-anaknya ini tadi ikut bermain kemana? Bersama orang Nasrani. Karena mereka melakukan peringatan, ada hari-hari besar mereka. Jadi kita melakukan peringatan ini sebagai alternatif. Kalau tidak kita buat seperti ini, anak-anak kita bermainnya kemana? Dia untuk bergabung bersilaturahimnya kemana? Itulah hikmahnya yang cukup besar. Dengan adanya maulid ini, dengan adanya Isra Mi'raj, adanya halal bi halal, ada lagi nuzulul Quran, ada lagi namanya itu tahun baru Islam. Inilah tempat pelampiasan anak-anak kita untuk mendengarkan syariat Islam. Kalau tidak kita buat seperti ini,
di mana tempat melampiaskan anak-anak kita untuk mendengarkan syariat-syariat Islam, mendengarkan sejarah-sejarah Islam. Nah, jadi bukan suatu hal yang dianggap sia-sia. Saya sangat kecewa sekali kalau kita baca tulisan-tulisan di hari waspada itu yang mengatakan peringatan Maulid ini sama dengan Natal. Sakit hati kita, sakit, luka hati kita mendengarnya. Kalau disamakan dengan peringatan Natal, tidak sama. Ini kesyukuran. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan peringatan Natal. Lalu dikatakan ini adalah bid'ah yang tak pernah dibuat Nabi. Nah, kembali juga salah dalam mengartikan sunnah. Sunnah itu bukan lawan daripada bid'ah, bukan. Sunnah bukan lawan daripada bid'ah. Sunnah lawannya tidak sunnah. Bukan sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya tidak sunnah. Jadi kita biasakanlah, jadikanlah kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah kegairahan kita mensyukuri kelahiran Nabi. Sedangkan Abu Lahab saja, Abu Lahab ketika lahir Nabi SAW, dia merdekakan seorang hamba untuk menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Abu Lahab tak beriman. Ketika lahir Nabi itu dia gembira. Lahir Muhammad, keponakan dia. Dimerdekakan seorang hamba untuk menyusukan Nabi Muhammad SAW. Tapi salahnya dia tidak beriman. Sampai ada surah dia khusus untuk mencela Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka Abu Lahab, celaka kata Allah. Tidak akan bermanfaat usahanya. Istrinya tukang bawa kompor kerjanya, mengompori orang kerjanya. Itu celaan Allah kepada Abu Lahab. Tapi apakah ada manfaat dia ketika dia menghadiahkan seorang wanita untuk menyusui Nabi? Adakah manfaatnya sama dia? Dia dapat manfaat. Setiap hari Senin dibasahkan Allah telunjuknya itu dengan air. Dia isaplah telunjuknya itu setiap hari Senin. Tapi dia dalam neraka. Dia berada dalam neraka. Kerjanya dia mengisap telunjuknya yang dibasahkan dengan air. Kenapa? Sebagai balasan karena dia bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab diberikan Allah ganjaran, tidak sia-sia. Apalagi kita memang orang yang cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Cinta kita sama Allah, ikuti Nabi. Nabi itu merupakan idola kita, ikutan kita. Jadi kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi. Karena dialah orang yang sukses, orang yang betul-betul dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ad-damini Rabbi wa ahsana ta'diba. Yang mendidik saya ini, kata Nabi, adalah Allah, bukan manusia. Nabi tidak ada sekolahnya. Nabi tidak pernah masuk pesantren. Yang mendidik dia Allah langsung. Kalau didikan manusia mungkin masih banyak lagi pro dan kontra. Bisa jadi dia menjadi contoh pada suatu kelompok, bisa jadi tidak menjadi contoh. Tapi kalau didikan Tuhan, sudah pasti 100% menjadi contoh kita. Inilah contoh kita. Makanya ketika Nabi dihina, kita marah. Karikatur Nabi dibuat, kita marah. Nabi digambar, kita marah. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi SAW. Kan sempat ribut dunia ini kan? Gara-gara apa? Gara-gara membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Membuat karikatur Nabi Muhammad. Saya pernah mendengar khutbah di Madinah, seorang khatib menangis dia mendengar informasi tentang karikatur Nabi, menangis dia. Jadi sangat betul-betul perhatian kita. Ada orang Islam ya
dia cuek-cuek saja, tak peduli dia kalau nabinya dihina. Nah, kalaupun kita punya cincin ada merek Muhammad, ketika masuk kita ke dalam WC, copot cincin dulu karena ada nama Muhammad di situ. Jangan bawa ke dalam WC. Namanya kita hormati. Nah, sampai itu penghormatan kita kepada Nabi. Kenapa? Allah saja bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Memberikan rahmat dan keampunan. Bagaimana salawat malaikat? Malaikat meminta keampunan dan meminta rahmat kepada Allah. Bagaimana salawat kita? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tak pakai Sayyidina, tapi yang bagus pakai Sayyidina. Karena kata Allah dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'a bainikum ba'dha. Jangan kamu panggil Nabi seperti memanggil sesama kamu. Muhammad, jangan panggil ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Begitu kita memanggil Nabi. Jangan kita panggil Muhammad. Allah marah.